Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita semuanya untuk taat kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci olehnya, sehingga kita berharap dengan keistiqomahan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mudah-mudahan di akhir hidup kita Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menggunjing atau ghibah itu adalah salah satu dosa yang dikatakan adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Artinya ini bukan sembarangan dosa, tetapi banyak di antara kita ini yang meremehkan tentang dosa daripada menggunjing atau menggibah. Oleh karenanya sekarang kita harus mengetahui apa itu hakikat daripada menggunjing, apa itu hakikat daripada gibah. Para ulama mengatakan adalah gibah itu, menggunjing itu ada dikro akhaka bima yukrihu, membicarakan orang lain sekiranya orang yang kita bicarakan ini dia akan marah. Ini menggunjing. Sehingga jangan pakai perasaan kita, oh saya kalau dibilang kayak gini saya tidak marah. Tidak pakai seperti itu. Menggunjing itu melihat kepada kadar standaritas umumnya orang. Dan syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak melihat kepada individual masing-masing, perorangan, tidak. Dilihat secara rata, dilihat secara umum. Itu aturan. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ghibah itu adalah membicarakan orang lain sekiranya orang yang kita bicarakan ini kalau mendengarnya dia marah, nggak senang, ikroh, agak benci, nggak senang. Dan ini dipukul rata umumnya orang. Kalau mungkin ada di antara kita kalau dibicarakan nggak marah sama orang lain, yaitu hak-hak kita. Tetapi umumnya yang namanya gunjing itu adalah orang itu kalau dibicarakan dengan perkataan cerita ini dia bakal marah, ini sudah masuk kategori menggunjing. Sehingga tidak pakai, oh tapi saya kalau diomongin saya nggak marah, saya ini enggak, tetap tidak diperbolehkan. Karena umumnya orang itu kalau dibicarakan oleh orang lain itu nggak senang.
Dan kita sebagai manusia pun kita nggak tahu hati orang satu persatu. Mungkin saat ini kita omongin nggak marah, tapi nggak tahu besok. Sehingga syariat memukul rata semuanya bahwasanya menggunjing itu adalah apabila kita membicarakan dia, maka dia ini nggak bakal senang. Ini hakikat menggunjing. Tapi kadang ada yang terlupakan juga dari hakikat menggunjing. Apa itu? Kadang orang itu tidak menggunjing, tidak ngomongin orang, tapi dia suka dengerin orang yang ngomongin orang. Dia suka mendengarkan orang yang menggunjing. Dia nggak menggunjing, berkata satu huruf pun tidak. Tetapi dia suka nongkrong, duduk dengan orang-orang yang suka menggunjing, membicarakan orang lain. Mungkin secara langsung tidak, tapi di grup-grup WhatsApp-nya, di media sosialnya, dia suka kumpul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Maka ini kalau ada perkumpulan, mau itu perkumpulan langsung atau perkumpulan di media sosial, di grup-grup WhatsApp yang ngomongin orang, itu semua yang ada di grup WhatsApp tersebut, di grup Facebook atau apa, itu semuanya dosanya sama semuanya. Lalu bagaimana Ustadz Habib kalau saya nonton acara gosip, acara ngomongin orang, apakah saya dapat dosanya? Sama dosanya. Jadi yang mendengarkan sama yang berbicara itu dosanya sama. Ini hakikat gunjing yang sering kita lupakan. Kita mungkin tidak ngomongin orang lain, tapi kita nih senang, suka mendengarkan orang yang membicarakan orang lain. Makanya pernah ada yang tanya, Ustadz Habib bagaimana? Saya ini nggak pernah dengerin, saya nggak pernah membicarakan orang lain, menggunjing orang lain saya nggak pernah. Cuma saya adalah orang yang suka dengerin orang yang ngomongin orang lain, dosanya sama. Ya, baik itu secara langsung seperti ini atau di grup-grup WhatsApp, di grup Facebook, ini dosanya sama. Ya, orang yang menggunjing. Maka mulai saat ini ayo kita mulai tinggalkan yang namanya menggunjing. Jangan sampai kita ngomongin orang, karena ini minal kabair, dosa besar. Dan dosa besar itu tidak cukup kita hanya beristighfar kepada Allah, harus serius, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, dan mengisinya setelah itu dengan amal-amal soleh. Maka jangan sampai kita ini duduk ngomongin orang, atau kita duduk mendengarkan orang yang ngomongin orang lain. Ini dosanya sama. Makanya kalau kita duduk di satu tempat ada orang ngomongin orang lain, kita tinggalkan. Tidak usah kata-kata nggak enak. Ntar akhirnya di akhirnya kita termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, gara-gara kita nggak enak sama orang lain. Kita ingatkan, kalau nggak mau sudah kita pindah. Jangan sampai kita ini di akhirat kita punya pahala habis, kita menjadi orang yang celaka gara-gara kita suka mendengarkan orang yang membicarakan orang lain. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan tentang hakikat menggunjing. Sekali lagi, itu membicarakan orang lain kalau orang lain itu mendengarnya tidak senang. Dan ini umum di pukul rata, tidak mengatasnamakan. Tapi saya kalau diomongin nggak marah, Beb, enggak. Ini di pukul rata, umumnya orang diomongin pasti marah. Kemudian hakikat menggunjing yang sering kita lupakan apa itu? Kita tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah menggunjing, tapi kita suka mendengarkan orang yang menggunjing atau membicarakan orang lain. Ini pun dosanya sama. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan lidah kita daripada membicarakan orang lain, dan Allah jauhkan kita daripada orang yang membicarakan orang lain, dan mudah Allah berikan kekuatan kita untuk menjauh daripada orang-orang yang membicarakan orang lain. Saja yang bisa Al-Faqir sampaikan, kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.